Misteri anak hilang di pasar tradisional. Di pagi yang terlihat biasa, suasana pasar tradisional di Kabupaten Bekasi dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas. Namun siapa sangka, di tengah keramaian itu, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun, Naila, mendadak menghilang tanpa jejak. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, hanya sunyi, dan sebuah bangku kecil yang kosong. Hari itu, sang ibu, Ibu Sri Wahyuni, membawa Naila untuk berbelanja ke pasar seperti biasanya. Naila duduk manis di dekat penjual mainan, hanya beberapa meter dari ibunya. Namun hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, ketika sang ibu menoleh. Naila sudah tidak ada. Panik langsung menyelimuti. Suara panggilan, teriakan nama, dan air mata tumpah di tengah kerumunan pasar. Beberapa pedagang mengaku melihat seorang pria tak dikenal menggandeng Naila ke arah parkiran. Pria itu mengenakan jaket hitam, celana panjang, dan terlihat tenang, seolah itu bukan penculikan. Yang membuat miris, Naila tidak menangis, tidak melawan, seolah ia mengenal pria itu. Tapi, siapa dia, dan kemana mereka pergi? Rekaman CCTV dari toko dekat lokasi menangkap sosok pria tinggi menggandeng seorang anak kecil. Namun kualitas video sangat buruk, wajah pelaku tak bisa dikenali. Langkah mereka menghilang dari pandangan kamera, dan sejak saat itu, Naila lenyap seperti ditelan bumi. Tak lama setelah kejadian, keluarga melapor ke kepolisian. Warga dan relawan ikut membantu pencarian hingga radius 5 km dari pasar. Poster Naila disebar ke berbagai kota. Media sosial penuh dengan tagar-tagar cari Naila. Namun, tak satupun informasi yang benar-benar bisa dijadikan petunjuk. Polisi menduga beberapa kemungkinan, perdagangan anak, eksploitasi anak di jalanan, atau mungkin penculikan bermotif pribadi. Namun tak ada saksi yang mengenali pelaku. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada tuntutan tebusan. Tidak ada pesan, hanya keheningan. Sang ibu kini mengalami trauma mendalam. Ia tak lagi sanggup berdagang. Ayah Naila masih berkeliling kota demi kota, mengecek laporan yang belum tentu benar. Mereka hanya ingin satu hal, anak mereka kembali. Dalam keadaan selamat. Spekulasi dan isu mistis. Beberapa warga mulai mengaitkan peristiwa ini dengan hal-hal gaib. Ada yang mengatakan Naila dibawa oleh makhluk tak kasat mata. Paranormal mulai berdatangan, namun belum ada hasil yang berarti. Misteri ini menjadi semakin kelam, dan semakin sulit dipercaya. Respons publik, video hilangnya Naila viral. Ribuan orang membagikan kisah ini. Banyak yang membantu, tapi tak sedikit pula yang menyebar hoaks. Sebuah kondisi yang mempersulit penyelidikan, namun keluarga tetap berhak. Hari-hari terus berlalu, tapi Naila belum kembali. Pasar tempat ia hilang kini sepi, seperti menyimpan luka yang dalam. Kita semua berharap, suatu hari nanti, Naila bisa kembali, dengan senyum kecil di wajah mungilnya. Sampai saat itu tiba, kisah ini tetap jadi misteri yang menggantung di langit Indonesia. Jangan lupa untuk share video ini, agar lebih banyak orang membantu mencari Naila, dan anak-anak lain yang mungkin mengalami hal serupa. Ini adalah All Stranger The World Indonesia. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Agar Anda tidak penasaran, mari kita tonton beritanya dan sengaja Mimin, ambilkan beberapa video yang peristiwanya mirip dengan kisah di atas. Kasus penculikan anak kembali terjadi di Tangerang Selatan. Kali ini penculikan bocah berusia 9 tahun terjadi di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Korban yang sempat diculik pada siang hari ditemukan pada malam harinya. Korban terus menangis histeris dalam pelukan keluarga setelah ditemukan dan langsung dibawa pulang ke rumah. Peristiwa bermula saat korban yang duduk di kelas 3 sekolah dasar sedang berjalan kaki pulang ke rumah usai sekolah. Saat tiba di gang rumah korban, tiba-tiba seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati dan menyatakan jika ibu korban mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Mendengar hal itu, korban pun menuruti kemauan pelaku yang berdalih akan membawa korban ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Orang tua korban pun segera melaporkan kasus ini ke pengurus lingkungan dan bersama-sama melakukan pencarian di sekitar rumah dan area sekolah. Saat pencarian, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi penculikan dalam keadaan menangis.
Dia pulang sama kawannya jalan duluan. Jam berapa itu Pak? Jam 4. Oh sore. 4 sore dia les. Jam 4 sore? Dia pulang les sekolah di SDN Surah 1. Dia mau balik pulang, ya itu diikutin naik motor. Ya pas pintu gerbang ini, Kejadian ini pas di mana? pintu gerbang ini, ya ada langsung dibawa, ya udah begitu aja dibawa. Pihak keluarga korban sudah melapor ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diajak berputar-putar dan diduga dicabuli oleh pelaku. Korban pun sudah dalam pendampingan orang tua dan UPTD PPA Tangerang Selatan. Penyidik Polres Tangerang Selatan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Saat ini peristiwa tersebut ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Hingga kini petugas masih terus mencari keberadaan pelaku dan kasusnya dalam penanganan unit PPA Reskrim Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Sahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Maraknya kasus penculikan tentunya membuat para orang tua resah dan khawatir. Meningkatkan kewaspadaan agar anak tetap aman dan terhindar dari penculikan perlu dilakukan. Dan berikut tips agar si kecil tetap aman dari ancaman bahaya para penculik anak. Tingkatkan pengawasan pada anak. Pengawasan kepada anak perlu ditingkatkan. Anak tidak dibiarkan bepergian sendiri. Bahkan bila perlu, anak didampingi oleh anggota keluarga, baik orang tua ataupun kakak. Anak-anak pun diminta lebih berhati-hati serta langsung pulang apabila selesai berkegiatan seperti sekolah. Ajari anak untuk menolak pemberian dan ajakan orang asing. Beritahu anak bahwa ia perlu untuk menolak pemberian makanan atau hadiah dari orang lain yang tidak dikenalnya. Ajari juga untuk menolak ajakan pergi dengan orang asing. Orang tua perlu menekankan bahwa menolak ajakan dari orang tidak dikenal juga berlaku, walaupun orang tersebut mengajak hal yang menyenangkan. Misalnya, mengajak ke mall, membelikan permen, atau membelikan mainan. Ajari anak untuk merespon situasi yang membahayakan. Para orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak-anaknya, cara mengetahuinya bahwa anak sedang berada dalam situasi bahaya. Ajarkan anak cara meminta tolong kepada orang sekitar. Kedua hal ini sangat penting diketahui oleh anak. Dengan begitu pelaku akan menjadi panik dan masyarakat sekitar akan menyadari bahaya yang menimpa anak, sehingga mereka akan memberi bantuan. Membiasakan anak untuk bercerita tentang apa yang ia alami. Orang tua juga harus membiasakan anak-anak untuk bercerita tentang apapun yang mereka alami. Untuk itu, orang tua harus selalu memiliki waktu dan perhatian untuk mendengarkan apa saja yang anak alami hari itu. Dengan membiasakan anak-anak bercerita, orang tua akan mengetahui apapun hal-hal yang bisa membahayakan anak, termasuk jika ada seseorang yang berusaha mendekati anak-anak dengan niat yang tidak baik. Tidak panik dan mencari informasi yang akurat. Maraknya kasus penculikan anak yang terjadi membuat orang tua harus tetap tenang dan jangan panik. Saat ini banyak informasi mengenai penculikan anak yang menyebar melalui media sosial dan juga WhatsApp group.